Haleluya, saudara-saudara semua, selamat pagi, damai sejahtera. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Pagi ini kita membahas renungan pagi Ibrani pasal 8. Ibrani pasal ke-8. Saya memberi tema adalah iman yang melebihi perjanjian. Kalau lebih enak didengar lagi adalah iman yang lebih sempurna, yaitu lebih lihat lagi iman yang lebih dari kesempurnaan. Dan mendekati yang pasal ke-7, saya memberikan ke-7 adalah bagian yang ganjil. Jadi yang pasal ke-7 tidak bisa lepas dari pasal ke-6. Dan pasal ke-6 adalah membahas bagaimana Kristus dalam kesulitan. Jalan di dalam kesulitan. Yaitu bagaimana Kristus di dalam jalan kesusahan itu, ya hasil dari kesusahan. Dan kenapa dengan ini memasuki ke dalam kesusahan? Dan ini dari pasal 7 sampai ini membahasnya. Dan kita masih ingat waktu di pasal 6 ayat ke-9. Ini meninggalkan satu tanda. Dan itu pasal ke-7 dan mulai dikatakan. Itu pasal ayat itu tetapi hai saudara-saudaraku yang terkasih, sekalipun kita berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu lebih baik yang mengandung keselamatan. Itu di saat Ibrani pasal 6 ayat ke-9 itu membahas itu bagaimana menceritakan tentang yang masa lalu. Jadi bagaimana Yahudi ini percaya di dalam lebih masa lalu itu mendapatkan keselamatan. Dan saya percaya di sekelompok murid ini dengan begini. Bukan di dalam suatu hal ini, dalam pertobatan ini, penyesalan ini di dalam Tuhan. Itu memberikan satu terjemahan itu masa lalu, masa akan datang, maaf. Dan saya berkata dengan ini. Dan saya membicarakan bagaimana seorang bayi tidak bisa memakan makanan keras. Dan menceritakan itu masih dan lebih sulit lagi itu semua pun tidak bisa didengar. Dan yang lebih sulit lagi itu mendengarkan satu tradisional itu tidak bisa didengar lagi. Dalam belenggu tradisional itu, di dalamnya itu saudara yang saya kasih, Bapak saya dengan begini berkata dengan kalian. Yaitu terjemahan itu ada versus tense. Jadi kita ada confusion. Jadi kita percaya dan kalian ada better faith. Dan saya percaya dalam ini terjemahan ini keraguan kalian itu lebih kuat. Saya percaya kalian ada better faith, yaitu lebih kuat lagi.
Dan itu lebih ada hubungannya. Walaupun saya berkata dengan kalian begini, tapi saya percaya ada satu keselamatan lagi. Ada satu keselamatannya, ada hubungannya. Maka tangkap seperti ini, maka dijelaskan ini. Dan Tuhan tidak berkata dengan sempurna, saya melakukan dengan semua ini. Dan supaya kalian itu melihat itu, yang semua orang yang mendapatkan perjanjian seperti Abraham. Jadi Tuhan berjanjiannya, maka dia bersabar. Itu memasuki dalam, itu salah satu iman yang besar ini, yaitu Yesus yang masuk dalam Mesir sampai selamanya. Dan saya berkata akan ada lebih yang baik lagi, yang lebih kuat, yaitu bataching, yaitu tentang keselamatan. Jadi kalian mesti bersabar. Maka Yesus dengan satu angin masuk ke satu tabib perjanjian, ya. Maka kita ada satu better faith. Yesus dengan begini masuk. Jadi kita mesti memperhatikan jangan sampai kehilangan. Kita jangan lemah dan meninggalkan. Itu tentang keselamatan dan kekuatan. Jadi untuk memberikan pada kalian, maka kalian mesti bersabar dan terus mengikuti Yesus. Ya, ini apa pertama dari ayat pasal ke-6 dikatakan. Dan pasal ke-7 mulai menjelaskan. Itu angin ini bagaimana masuk. Dan di perjanjian lama bagaimana membahasnya dan mulai menjelaskan. Yaitu tentang kebenaran itu, kebenaran Kristus diberitahukan kepada mereka. Berarti contoh pasal ke-7 itu bagaimana mereka adalah imam yang selamanya. Yaitu tentang Kristus itu lebih tinggi lagi dari orang Lewi. Jadi melebihi orang Lewi. Yaitu pasal ke-6 yang dibicara itu Batafi. Dia melebihi orang Lewi. Dan juga mereka terus kembali hadir di depan Tuhan dan lebih besar di tradisi orang Lewi. Dan di tradisi ini yaitu milik dunia ada sama milik langit dan lebih tinggi dari Lewi. Jadi misalnya oleh Melkisedek adalah atau yang tentang persembahan Abraham dan membuat kita masuk ke di hadapan Tuhan, dan bumi yang di atas ini tidak bisa membimbing. Dari sini orang Israel masih dengar. Yang dulu zaman itu dia bisa sampai di dalam karena besok sudah memasuki, karena membawa mereka sampai di hadapan Tuhan, dan sampai di hadapan Tuhan itu selalu keluar dan terus dia berkata dan membawa kita sampai di hadapan Tuhan dan kita mengikutinya dan sampai di hadapan Tuhan dan kita sampai seluruhnya. Ya, ini ada better faith karena lebih seluruhnya. Itu perjanjian lama itu tidak bisa melakukannya, tapi sampai sini sampai di pasal ke-8 dan terus itu ke bawah yang kita mesti diterjemahan dan melebihi semua imam dan lebih sempurna. Dan kita melihat di bahas pasal 8. Jadi kita lebih mementingkan itu tentang pikiran dan bagaimana rupanya. Itu pas ayat 5.
Dan mereka itu melihat itu tentang keadaan langit. Itu pelayanan mereka ada gambar dan bayangan yang ada di surga. Yang di bayangan gambaran yang di surga, yang itu dulu waktu lewat saya itu perhatikan dia begini. Jadi yang di depan itu ada hubungannya. Waktu sekarang kita melihat Ibrani itu, Tuhan membimbing kita masuk kebenaran firman-Nya. Supaya kita lebih memahami. Dan saya membagi dua tema, ayat 1 sampai 6. Dan perjanjian yang terjemahan yang benar ini 6 sampai 9 dan 10 sampai 13 satu bagi. Saya membagi dua tema, dan satu tema itu ada tema kecil. Ayat 1 sampai 6, 7 sampai 13. Yaitu saya sama ayat 1 sampai 4 melebihi imam besar. Yesus lebih melebihi imam besar. Dan akan membatalkan dari Kristus adalah lebih daripada imam besar. Karena lagi melebihi imam. Ini segala berbicara di ayat yang berbicara imam besar demikian duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di surga dan yang beraya ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Yesus membawa kita sampai di hadapannya Tuhan, dan Tuhan memberikan kita sampai selamanya. Kenapa? Jadi perjanjian lama tidak bisa melakukannya, tapi hanya Yesus yang bisa melakukannya. Kenapa? Dan di sini dicatat, jadi yang perlu dibicara, kita mesti mempunyai imam besar. Itu dia yang besar yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di surga, duduk di surga, duduk di yang paling besar. Saudara-saudara semua dan Kristus ini, kita semua mendengar semua ini. Yesus duduk di tata yang maha besar di sebelah kanan. Dia salah, dia ada imam besar. Dan dia begitu besar dan melayani ibadah di tempat kudus. Yaitu ibadah di tempat yang kudus ini bukan ada Tuhan yang melakukannya, tapi bukan manusia. Yaitu seperti di bumi itu seperti yang Musa yang melakukannya, tapi di surga yang Tuhan sendiri yang membuatnya. Di bumi ada tempat kudus, ibadah tempat kudus, tapi di langit juga ada. Yaitu di sini Yesus ada di langit itu tempat ibadah yang sangat yang benar. Yaitu yang berkata adalah imam besar. Yaitu di atas langit ada imam yang besar adalah Yesus. Dan mengalami di dalam dunia ini semua kesulitan. Jadi di bumi ini semua bait suci ini terbelah dan naik ke surga sampai di langit menjadi imam besar. Dan ini berkata, setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Hal itu Yesus waktu imam mesti mempersembahkan. Dan sini kita tidak
paham. Dan setiap imam itu mempunyai satu persembahan atau hadiah atau persembahan, yaitu di bumi di tradisional ini, yaitu menjadi seorang orang Lewi dan imam mesti memberikan satu persembahan hadiah. Yaitu imam di surga itu juga membuat persembahan hadiah. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam karena ia telah ada orang yang mempersembahkan persembahan yang menurut hukum Taurat. Jadi di dalam bumi ini adalah orang Lewi, suku Lewi. Yesus bukan orang Lewi. Dia di bumi tidak boleh menjadi imam karena adalah imam yang menurut hukum. Itu imam yang mereka satu imam ini, mereka mesti satu hadiah atau persembahan. Itu yang di atas bumi ini yang imam yang mempersembahkan itu persembahan apa? Yaitu menurut orang menjadi perjanjian lama itu, orang yang melakukan hadiah itu ada satu persembahan, yaitu persembahan yang lain-lain, yaitu satu barang-barang dan kerbau dan kambing, dan juga kadang juga uang juga boleh. Dan mereka itu hadiah dan barang. Dan kita di langit dan bumi ini ada sama. Dan perayaan mereka ada gambaran dan bayangan daripada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang telah ditujukan kepadamu di atas gunung itu. Dan Tuhan menyuruh Musa itu membuatkan kemah. Dengan tangan ini orang membuat kemah ini seperti contoh yang telah ditujukan kepadamu di atas gunung itu. Ini di ayat kelima ya. Kita sebetulnya tuh keluar dari masjid melakukan kemah suci ini menurut gambar yang di dalam yang diberitakan pada di atas gunung itu. Dan orang perjanjian lama itu sangat memahami kata-kata ini, yaitu di Ibrani ini yang berkata ini seperti yang perintah ini seperti yang di atas gunung ini, yaitu mewakili semuanya, itu mewakili keadaan di surga. Musa naik ke gunung dan Tuhan memberikan kepada surga semua contoh yang dari surga, dan contoh yang seperti surga ini. Yaitu kemah ini yang berkata ini ada kemah yang seperti contoh dan gambar yang di surga, itu seperti example, yaitu contoh ya, yaitu shadow. Yaitu dia sendiri di atas bumi ini, itu contoh yang di atas langit ini yang diperlihatkan. Yaitu tidak berkatakan bagaimana imam besar ini bagaimana melakukan. Dan di atas bumi yang mempersembahkan memahami, yaitu yang di langit itu adalah yang berkata ini satu ya, perlihatkan ada contoh yang itu. Yaitu persembahan yang di langit itu apa yang dipersembahkan. Dan murid saat itu tidak memahami. Dan kita terus membacanya akan dilihat. Dan saya berkata sebab ini, karena kita ada perjanjian baru,
Dan kita melihat lagi, kita akan memahami, yaitu mereka sebenarnya ada di langit itu mempersembahkan, yaitu kematiannya, yaitu mereka satu kehidupan, yaitu imam di bumi itu mempersembahkan, orang yang mempersembahkan keluar itu hadiah, membantu orang untuk bersembah kepada Tuhan. Imam yang di atas langit itu yang persembahkan, yaitu kehidupannya sendiri. Dia adalah domba penebus. Jadi orang bisa mengikuti jalannya. Dan di saat dia mati, bait suci terbelah. Orang bisa masuk sampai dalam Mesisis karena mengandalkan Yesus, itu persembahan yang dari persembahkan. Itu dari pasal ke-7 sampai ke pasal 6 yang akan di intinya. Ayat 1 sampai 6 itu bagaimana kesengsaraannya sampai mati, jalannya sampai mati. Yaitu pasal ke-7 adalah bagaimana hasil dari kesengsaraannya. Yaitu hasil kesengsaraan adalah buah. Yaitu Yesus apa yang dia diberikan itu mendapatkan hasilnya. Supaya kita bisa sampai di hadapan Tuhan. Yaitu kesengsaraannya adalah persembahannya. Yaitu sacrifice adalah sacrifice. Dengan begini mempersembahkan dirinya dan mengalami kesulitan. Sebenarnya ada kita mengikutinya, kita bisa sampai di hadapan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Dan sekarang dia di atas surga menjadi imam besar dan melakukannya juga begini. Dan semua itu membawa pada kita. Jadi kita bisa mengikutinya sampai di Mesisis. Jadi Tuhan bersama di depan hadapan kita. Dari situ orang Ibrani ini dan seluruh umat berkata, dan mereka tidak bisa menjalankan tabut perjanjian. Jadi bait suci itu di mana? Yaitu adalah bait dia di atas surga. Dan sebenarnya mereka ada Yesus. Jadi di atas lagi menjadi pemimpin. Bukannya imam besar, kita mengikutinya. Ayat ke-6 ada sampai mengakhiri. Sekarang saya berkata ini lebih baik lagi. Kami kata semua melakukannya lebih baik saat ini. Semua yang lebih baik. Ya, ayat ke-6 ini saya tidak berbaginya. Saya kembalikan dari depan ayat sampai ke-5 menjadi satu bagian. Jadi sekarang, now. Itu Yesus yang mendapatkan semuanya. Lebih baik. Yaitu satu kata itu adalah satu sama. Yaitu dari mengatakan ada minister. Tugas ini adalah ada servis, ada perayaan melayaninya. Jadi depan itu menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan mana kita diterjemahkan minister.
Yaitu kita terjemahkan adalah pekerjaan fashionnya atau itu servis untuk melayani ya. Yaitu diterjemahkan dari perjanjian baru ini jadi satu melayani. Yaitu di depan itu menerjemahkan itu di saat itu ya. Yaitu di saat itu bukannya pengatur ya. Yaitu saat itu. Jadi pasal ke-6 itu kembali ke belakang. Ya, supaya kita lebih memahami semua yang Yesus dapatkan, yaitu di dalam imam apa yang Yesus berikan waktu sangat tepat, yaitu dua kata ini, kata yang sangat sempurna ini keluar dua kali ini, yaitu kata-kata yang berbeda, yaitu tentang itu sangat sempurna, itu melebihi. Itu more excellent dan lebih sempurna. Lebih lagi yang di atas bumi ini, setiap orang Lewi di atas bumi. Yaitu di atas bumi ini adalah yang di atas langit surga itu, yaitu contoh dari langit, yaitu contoh atau hadiah dari langit. Jadi dengan ke atas surga ini ada gini, jadi bersama dengan bumi ini sama dengan ini. Ya, yaitu di atas langit ini bagi menjadi imam adalah Yesus. Jadi semua yang dalam bait suci yang di atas langit itu adalah Yesus. Jadi more excellent adalah imam yang di bumi. Jadi bumi yang imam yang di atas bumi dia bisa membawa kamu sampai di hadapan Tuhan sampai selamanya. Jadi di atas bumi ini semua ini contoh yang di dalam bumi ini. Jadi di atas lagi itu semua yang benar. Jadi maka more excellent, maka bisa melebihi di atas bumi. Jadi memberitahukan setiap orang Yahudi asal murid ini. Jadi supaya kamu jangan di dalam tradisi yang lama. Dalam keselamatan itu paten yang kita bisa kita kejar adalah ini saat ini. Ini supaya ini kamu mendapatkan keselamatan. Dan sini dijelaskan lagi bagaimana begini. Jadi kita ke anak 6. Jadi saya tepat saat itu mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia lebih menjadi pengantar perjanjian yang lebih mulia. Yaitu dalam sekarang kesempurnaan ini ada hal yang dua, yaitu stronger. Yaitu di depan itu pasal 6 dan pasal 9 itu satu sama dengan satu kata. Jadi percaya semua ini lebih besar daripada imam. Jadi saya percaya ada better faith. Yaitu kalau ada hubungan dengan keselamatan. Yaitu better faith. Yaitu tidak menjelaskan itu apa. Dan sampai sini pas saat ke-8 dan pasal 7 dan 8 mereka masuk. Dan Yesus di atas surga itu ada more excellent, melebihi dari imam yang di bumi. Bagaimana dengan peraturan ini?
bagaimana Yesus melakukan lebih ada satu kekuatan, yaitu dengan perjanjian yang asli itu, yaitu ada sedikit kacau. Yaitu yang aslinya more and stronger, akan lebih baik. Ini contoh, yaitu jumlah contoh, yaitu satu more yang strong, yang itu satu perjanjian, yaitu satu lebih lagi, mau satu yaitu mau covenant. His is the better, the covenant with the mediator, a stronger media, covenant mediator. Dan supaya saya membahasnya lebih jelas ya, memahaminya. Jadi itu artinya itu melebihi dari imam yang di bumi. Kakak mempunyai kekuatan, itu perjanjian. Itu perjanjian ini, jadi perjanjian ini mempunyai perjanjian yang lebih sempurna, yaitu lebih sempurna ini, atau satu janji ini ada satu kosakata. Jadi saya percaya ada satu hal yang lebih sempurna dan lebih baik untuk kalian. Dan saya telah menerjemahkan pasal 6 sampai ke 9 ke 8 yang lebih baik. Dan sebagian penjemahan ini adalah suatu lebih lihat ke depan, yaitu Yesus adalah satu perjanjian yang lebih sempurna, yaitu satu lebih sempurna lagi, yaitu stronger, ya lebih baik, yaitu 1 sampai 6 berkata, yaitu iman yang melebihi. Ayat ke-7 sampai 13 ini lebih dijelaskan lagi, lebih sempurna. Seperti perjanjian yang pertama itu lebih, yaitu Tuhan memberikan satu perjanjian yang baru, yaitu ayat ke-7 berkata, sebab sekiranya perjanjian pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Terhadap murid perjanjian baru, mereka percaya dengan perjanjian baru, mereka percaya Yesus, yaitu menerima baptisan perjanjian baru, dan mereka ada perjanjian baru. Dan sini Paulus mendeklarasi begitu keselamatan yang jadi sesuatu dan kebangkitan, keselamatan. Jadi tanda perjanjian lama itu ada satu penglihatan, yaitu lebih berpegang erat, mereka tidak bisa keluar. Maka mereka tuh menghalangi mereka tuh untuk mendapatkan berkat dari ini. Mereka masih di dalam perjanjian lama itu, maka mereka tidak bisa sampai di hadapan Tuhan. Di dalam semuanya dalam kesulitan itu, mereka tuh satu atau keselamatan itu harus sampai di hadapan Tuhan.
sampai di hadapan kemah yang benar ini dengan kepercayaan untuk sampai di hadapan Tuhan. Tadi perjanjian lama itu mengikat mereka, maka mereka tidak bisa datang. Dan bagaimana melakukannya? Jadi di sini Paulus itu dengan perjanjian terus berkata, jadi perjanjian lama itu ada bukan. Jadi tidak ada cacatnya, maka tidak perlu ada perjanjian baru. Dia tidak usah mencari perjanjian baru, tapi sekarang sudah ada perjanjian baru. Jadi perjanjian lama ada masalah, jadi ada cacatnya. Jadi tidak pegang pada cacat ini. Cacat ini tidak bisa membantumu. Jadi berarti membuat kita keselamatan. Jadi kita mesti mengejar yang itu. Dan kita memakai perjanjian lama. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Bukan berarti perjanjian yang telah kuadakan pada nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yaitu perjanjianku dengan perjanjian lama. Yaitu perjanjian itu tidak bisa mencari supaya mereka mendapatkan keselamatan. Sebab mereka tidak setia dengan perjanjianku, maka aku tidak akan mengurus mereka. Jadi maka dalam pembuangan, karena mereka banyak perbasan, maka saya membuat perjanjian dengan mereka. Jadi perjanjian lama itu memberitakan mendapatkan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah masalah. Jadi melakukan perjanjian baru. Perjanjian baru ini apa? Ayat ke-10 sampai ayat 12 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel pada sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan berkata, saya akan membuat perjanjian mereka dengan begini. Itu Taurat ditulis di dalam hati mereka, dan mereka menjadikan umatku dan saya akan menjadi Tuhannya. Dan dulu itu setiap orang itu mesti mengajarkan pada mereka tentang hukum Taurat ini. Yaitu imam dan orang Lewi itu mesti ada tugasnya mengajarkan ini. Tapi sekarang ini tidak usah lagi. Itu saya sudah warga sesama saudara mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua itu besar kecil akan mengenal aku. Jadi mereka tidak usah orang mengajarinya, tapi Tuhan dengan hukum Taurat itu di dalam hati mereka. Jadi Tuhan sendiri berhubungan dengan mereka. Dari kecil sampai besar itu mereka mesti mengenal saya, dan kamu berikan belas kasihan dan tidak akan mengingat dosa-dosa mereka. Ini yang katakan, itu bukan perjanjian lama itu orang Lewi dan orang Dewi yang melakukannya. Tapi di saat itu mesti ada orang Lewi dan imam untuk datang untuk mengajar mereka sampai di perjanjian baru. Tidak membutuhkan lagi. Taurat ini ada di hati mereka. Adalah imam besar yang dari langit. Jadi yang lama tidak bisa membantu kamu. Yang baru itu maka bisa membantu kamu.
Yaitu saat itu belum datang ini sudah disediakan. Maka ada menjadi satu perjanjian baru keluar. Ayat ke-13 yang terakhir. Ingat perjanjian baru. Oleh karena itu ia berkata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Yaitu menurut tentang perjanjian baru, yaitu dikatakan akan memberikan perjanjian baru. Jadi perjanjian baru ini ya begini. Jadi Tuhan berkata saya akan memberikan tentang perjanjian baru. Yaitu artinya itu tentang perjanjian lama itu menjadi tua. Yaitu perjanjian baru ini. Yaitu yang dulu itu adalah sudah tua, sudah lama. Yaitu memperlihatkan perjanjian baru yang lama itu sudah lama. Dan karena sebagai perjanjian telah tua, ada apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Mengikuti perjanjian baru itu sudah menjadi yang tua. Jadi kita terjamin itu ada sama, jadi yang menjadi yang tua. Itu mati perjanjian lama sudah lama. The former covenant. He made Jadi perjanjian lama itu sudah tua. Sudah membuat satu perjanjian baru. Jadi menjadikan perjanjian lama itu menjadi lama tua ya. Jadi terjemahnya dengan 3 kosakata lebih tua dan lebih musnah dan usang, yaitu ya sudah lama ya sama usang ya, yaitu sudah rusak ya, ada masalah, yaitu karena sudah tua ya tidak bisa dipakai lagi. Jadi kembali itu musnah ada. Dan akhirnya pelan-pelan hilang. Dan sebenarnya ikan berlalu. Itu apa yang di surga ini? Itu hal yang di surga itu adalah yang benar. Dan ini lebih sempurna. Perjanjian lebih sempurna. Yaitu perjanjian baru itu perjanjian yang Tuhan itu yang Tuhan melakukannya. Ya ini ada abadi selamanya. Dia membawa kita di hadapan Tuhan dan kita seutuhnya. Jadi kita dengan seutuhnya ini bagaimana? Yaitu tentang perjanjian baru ini tahu di hati kita. Jadi seperti dulu mereka tidak bisa memegangnya, maka saya tidak akan berkata pada mereka lagi. Maka saya memberikan perjanjian baru ini. Maka Taurat ini saya berikan di hati mereka. Tidak usah orang mengajar mereka. Ya saya di hati mereka itu sebagai firman berkata pada mereka. Itu tentang bercemur itu tidak bisa menerima ini adalah. Ya jadi tidak usah mengajar pada kami. Jadi orang iman itu adalah orang itu untuk apa? Jadi kita bisa sendiri, tidak usah orang mengajar, tidak mungkin. Mereka karena dalam Dewi masa lalu ini, yaitu dalam satu jalan yang sangat kesulitan mengikuti Tuhan. Jadi masuk dalam siset dan Tuhan rasa menerima kasih kalau untuk mereka. Dan Tuhan langsung mengajar mereka dan Tuhan dengan firman ditaruh di hati mereka. Jadi setelah ini setelah ini gambar ini, tapi orang Israel tidak bisa menerimanya, maka dengan diikat oleh perjanjian lama.
Yaitu perjanjian lama itu, Ibrani berkata perjanjian lama itu adalah sebagai pertanyaan tua, usang dan jadi Tuhan berkata kamu tidak usah memegang perjanjian itu supaya kamu tidak terharang ini. Taurat ditulis dalam hatimu. Dalam perjanjian baru itu firman itu langsung berkata padamu, Tuhan langsung mengajar padamu. Jadi kamu bisa seutuhnya di hadapan Tuhan. Yesus bisa membawa kamu seutuhnya, dan Roh Kudus akan terus mengajar. Di saat itu saudara-saudari dan juga dalam keadaan itu, ya ini ada pengajaran yang sangat mahal, dan mereka tidak boleh kembali kepada Yerusalem, dan dia tidak boleh paksa itu kemah suci, maka sampai itu doa ya, dan menerima pengajaran. Dan Paulus berkata pada mereka, Tuhan Yesus ada di langit, di tempat imam yang benar. Kita dalam pemerintahan, kita hadir di hadapannya, di dalam lebih baik dalam ini, dan lebih punya kekuatan, iman yang punya kekuatan dan melebihi segalanya. Dan supaya kita masuk di dalam perjanjian ini, dan dengan sendiri datang untuk mengajak kita supaya kita utuh dan membantu kita sampai di hadapannya Tuhan, menghadapi Tuhan. Tuhan berkata sendiri dengan kita sendiri, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, kamu boleh juga sampai di dalam tempat di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan berkata padamu, Tuhan akan membantumu, memberikan kebebasan, memberi kamu kekuatan. Dan sebenarnya orang Israel itu boleh jalan. Jadi setiap saat ini kita setiap orang yang pantas untuk berjalan, kita tidak usah jalan-jalan Mesir, kita tidak usah jalan-jalan berharap, memang hindari kesulitan, mencari keuangan, mencari untuk kaya. Kita tuh tetap untuk better thing. Tuhan akan menjamkan kita sampai selamanya. Amin. Memohon Tuhan membantu kita. Saudara-saudara semua dalam sesat gereja, kita bersama lagi, kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, memuji Tuhan. Yaitu imam kita yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kita Tuhan ini adalah kita umatnya Tuhan ini. Kita berpuji Tuhan, haleluya.
Yesus, kami memuji-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan diri sendiri. Kami setiap orang di dalam setiap orang di bumi ini yang berdosa, kamu menyerahkan kami, membawa sampai di hadapan Tuhan. Tuhan, saudara-saudara semua, biarkan setiap orang memuji Tuhan kita, karena Tuhan adalah, Yesus adalah yang baik, supaya kita mendapatkan semua yang baik di hadir dalam Allah Bapa ini, mendapatkan satu karunia. Kita buka mulut kita memuji Tuhan kita membuat Tuhan memuji Tuhan ini.
Kami membuat yang membuahkan kehidupanmu untuk menserjamkan dirimu pada kami. Suatu yang kehidupanmu yang baik berikan pada kami. Kami berterima kasih dan memujimu. Yesus, kami memujimu. Engkau Tuhan yang seutuhnya. Tuhan Yesus, kami ada antara keselamatan kami. Di dalam kesulitan kami mendapatkan kesulitan ini, membimbing kami sampai ke Mesir sampai di hadapan Tuhan, menjadi keselamatan kami. Tuhan, kami saat ini menjadi perjanjian baru ini, kami boleh seutuhnya. Kami, Tuhan Yesus, kami betul memujimu. Engkau tidak menghindari kesulitan, kesengsaraan. Engkau menang dari kesengsaraan ini. Saudara-saudara semua, mari kita berdoa untuk dalam kehidupan kita sendiri. Kita abarkan dari satu ketakutan, kita menghadapi kesengsaraan, kita menghindar dari kesengsaraan ini. Jadi kita boleh berdoa untuk kehidupan kita sendiri. Kita berpikir, waktu kita berpikir apa yang kita takutin, apa yang kita takutkan itu apa. Yesus di dalam kesengsaraan itu mempersembahkan persembahannya, memberikan sebagai persembahan. Dia tidak menghindari kesengsaraannya. Dan saya ini mohon Roh Kudus membantu kita supaya kita bisa melewati dalam kehidupan ini kesengsaraan kita. Dalam kehidupan saya sendiri itu dalam perulu ini, di dalam tulang punggung ini membawa saya banyak kesakitan. Saya itu kan berpikir Tuhan, karena Tuhan tidak engkau lupa saya di saat dalam operasi ini, di saat saya tidak bisa jalan, saya ini ngompol di tempat tidur, di omelin sampai susternya. Saya itu merasa tuh sangat hina di saat saya melihat Tuhan sampai begini. Saya tuh merasa Tuhan bukan tempat perlindungan saya. Dan di dalam keadaan ini banyak kesulitan. Tapi setahap saya jarang keluar. Jadi karena ini waktu yang sangat panjang, sampai di Hong Kong. Dan saya menceritakan kesakitannya ini. Dan saya merasa di dalam saya ini sangatlah hina. Tapi pagi ini saya akan mempersembahkan kasih. Karena peluru ini menjadi sadar kemuliaan saya, karena satu biji peluru ini saya melihat tuh kebangkitan Tuhan di dalam keadaan ini. Saya melihat, saya baru memahami dan kesengsaraan Yesus Kristus. Saya memahami itu kesulitan ini terhadap saya adalah maknanya. Saya itu memahami keselamatan Tuhan tuh, saya bisa melihat tuh, dalam keadaan saya dalam kesulitan saya bisa diselamatkan keluar. Saya berterima kasih karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami terima kasih dan memujimu. Walaupun banyak kesengsaraan, kami kita tidak memohon kesengsaraan supaya kita utuh. Tapi dalam dunia ini kesulitan kita tidak bisa menghindar. Dan seperti COVID-19 ini, dan dulu Hong Kong dalam pemberontakan demo, banyak masyarakat pemberontakan dalam perekonomian. Dengan hubungan anak kami dalam kesulitan. Dan juga karena banyak saudara-saudara semua, seperti saya juga, mengalami kesehatan itu tinggi dan turun. Dalam hati banyak ada sangat sulit dan juga dalam kesulitan, dalam seperti api yang dipadam. Tapi Tuhan Yesus, tapi kami tahu semua ini. Engkau mengalami dalam kesengsaraan ini, engkau adalah angin roh.
Kamu sudah mengalami dalam kesulitan masuk sampai seutuhnya. Tuhan Yesus, kami sampai di hadapan-Mu. Kami berkata, kami akan hanya mengikut-Mu. Kamu sudah melewati kesengsara ini, membimbing kami masuk ke dalam bait suci, dalam bait suci, menjadi bantu kami yang tepat. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami bersedia setahap mengikut-Mu, dan juga untuk semua orang yang saudara-saudara dalam kesulitan berdoa. Yesus Kristus menjadi juru selamat kehidupan-Mu. Yesus Kristus dalam kesulitan-Mu menjadi terang-Mu, menjadi penolong-Mu, gunung batu-Mu. Dan kita masih terus lagi berdoa dan juga berdoa buat-Mu untuk memohon melebihi, supaya kamu bisa melebihi dari kesengsaraan-Mu. Tuhan, kesengsaraan kami hari ini menjadi persembahan kami. Tuhan, kami sampai di hadapan-Mu. Memohon Tuhan berkenan dan berkata, dan maka berjanji aku akan dengan kaum Israel pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, akan menaruh hukumku di dalam mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Roh Kudus yang saya kasihi, saya berterima kasih. Berikan kami adalah Taurat. Roh Kudus, sekali lagi, Taurat yang pertama dan ketiga, dan tulis di dalam hati kami. Saudara-saudara semua, mari kita membuka hati kita. Kita menerima Roh Kudus di saat ini dengan menuliskan Taurat ini, ditulis di dalam hati kita. Dan saya mengundang kalian bersama untuk bangkit berdiri, memohon Roh Kudus membantu kita. Firman Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang selama menciptakanmu. Terhadap kamu tiada satu pun Allah lain. Dan sekarang terus membimbingmu, hatimu selamanya mengikuti saya, mengikuti saya sampai sini, sampai hal yang baik. Roh Kudus memohon engkau bantu saya menerima Roh Kudus, hukum Taurat ditulis di dalam hati kami, supaya kami memujimu. Ya, kedua, saya tidak bisa lihat dan melebihi dari segala Tuhan. Engkau memuji saya. Jangan ada padamu yang membuat yang dipatung bagimu yang apapun yang ada di langit, di atas, atau di bumi, yang di bawah, atau ada yang dalam air, di dalam bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Dengan kepercayaan ini sampai di hadapanku, sebab aku ada Tuhan yang hidup, ada Tuhanmu. Aku dengan namaku dan yang kebersamaanku diberikan padamu. Aku adalah Tuhan yang cemburu, ya, yang benci padaku. Aku akan mencari keturunan sampai
pada anak-anaknya, pada keturunannya sampai ketiga dan keempatnya. Orang yang sayang padaku, aku akan memberikan kasih kepada ribu-ribu orang, atau mereka yang mengasihi aku pada pegang paling perindah padaku. Tuhan, kami berterima kasih. Roh Kudus memohon terus dengan hukum Taurat ini dalam ketiga diberikan pada hati kami. Yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan sampai di sini dalam mencari aku, untuk memanggil nama saya itu dengan mesti nyata menyebut nama saya. Tidak, jangan palsu, jangan menyebut namaku sembarangan, karena adalah namaku adalah kudus. Namaku akan diberikan padamu. Jika engkau dengan salah menyebut namaku, aku akan mengejar dosamu. Saya memohon tangannya taruh di dalam dada. Tuhan, ada sebuah perintah Tuhan ditulis di dalam hati kami, dan perjanjian yang sempurna dan yang mulia dan melebihi imam. Terima kasih. Dengan sebuah firman Tuhan ditulis di dalam hati kami. Tuhan memberikan kami hikmat, kekuatan. Lepaskan semua berharap yang dalam hati kami. Tuhan, terima kasih menyelamatkan kami sampai akhir. Tuhan, terima kasih. Dan kita bersama Tuhan membuka mulut berdoa. Memohon Roh Kudus lebih dalam lagi masuk dalam sepuluh perintah Tuhan itu ditulis di dalam hati kita. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Engkau bagi kami. Tuhan kami, Tuhan kami mengasihimu, kami memujimu. Haleluya. Dan kita bersama kita memuji Tuhan kita. Saudara-saudara semua, Yesus iman yang melebihi dari itu adalah yang sempurna dan melebihi dan mempunyai kekuatan. Dan itu iman yang melebihi dan itu kekuatan. Saudara-saudara semua, kita sekarang ini dalam kesulitan, dan kita sebagaimana melakukannya. Kita mesti berpegang itu imam yang berlebihi dan dia mempunyai kekuatan membantu kita. Jadi kita tidak usah mencari cara yang lain. Kita menjalani jalan Kristus cukup. Amin. Di dunia ini ada banyak tarikan. Kita jangan sampai ditarik pergi. Jadi dengan kekuatan tenaga menarik Yesus, Tuhan memberi kita sampai ke masjid supaya kita seutuhnya. Roh Kudus akan berkata padamu, Tuhan tidak mengingat dosamu. Dan Tuhan tidak berkata ini kamu punya besar ini dan punya bahasa ini. Kita mengikuti Yesus sampai di hadapan Tuhan, sudah dibentuk sama Tuhan. Tuhan berkata, kamu ada sempurna. Ini Tuhan yang mendapatkannya. Amin.
Kamu datang di hadapan Tuhan. Kamu melepaskan semua tarikan dari dunia ini, pikiran manusia, kedagingan, kekuatan dari kedagingan. Kamu mengikuti Yesus sampai di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan bantuan dari langit, dan Tuhan berkata padamu, anakku, bisa kamu mengikuti Yesus di dalam Yesus, mengikuti bimbingan saya ada bantuanmu di hadapan saya. Kamu tidak ada sempurna, tidak ada cacatnya. Orang lain berkata permasalahanmu, dan permasalahan yang kemarin yang membuat kamu tidak bahagia, kamu kau serahkan pada Tuhan. Tuhan berkata padamu, anakku, ada saya di sini. Saya membantumu. Kamu tidak usah khawatir. Kamu yang sempurna. Dulu orang berkata pada kamu setiap kata, kamu serahkan pada saya. Kamu adalah sempurna di hadapan saya. Saya dari kekuatanmu. Di dalam dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa membantumu. Kamu sekarang berdiri di hadapan saya. Saya memilihmu. Saya membantumu. Di dalam pandang mata saya, kamu adalah sempurna. Lupakan kata-kata orang yang sangat tidak enak didengar. Dalam keadaan kesulitanmu, saya akan menopangmu. Dan saya akan terus membimbingmu. Dan saya berkata padamu, anakku, di hadapanku, engkau adalah sempurna. Yesus sudah mendapatkan satu kemenangan. Roh Kudus memohon di dalam saudara-saudara kami dan juga dalam staf ini, di dalam ini memberi satu hal yang sangatlah indah, yaitu satu hal yang indah. Engkau langsung mengajar kami, langsung membimbing kami jalan ke depan, masuk di dalam terang, lepas dari kegelapan. Roh Kudus, terima kasih. Berkati kami setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Jadi kemudian bagi Tuhan. Minggu depan ketemu.